Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahu alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lebih-lebih Ketua Yayasan Bapak Karyanto, Mas Darmawan yang tampan, Mas Harimanto, murid saya pertama, alhamdulillah rawuh dan gemuk. Bapak-bapak dari Karanganyar yang tadi belum sempat mengenalkan namanya, dan para ibu-ibu yang lebih banyak dan tampak lebih semangat sudah siap dengan alat tulisnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah dengan nurani yang suci bahwa detik ini kita diberi kesempatan oleh Allah yang terbaik. Tidak ada hidup yang terbaik kecuali thalabul ilmi. Maka hendaklah kalian berbahagia karena detik ini detik yang terbaik, dan manakala orang meninggal pas thalabul ilmi itu dijamin syahid, tapi jogo susu mati. Baik, tak terasa kita semuanya udah memasuki tahun baru Hijriah 1444. Tetapi tampaknya tahun ini agak sepi karena umat Islam tidak sama mengaji, sehingga tidak tahu apa sebetulnya kenapa Islam mengambil tahun baru dari mulai hijrahnya Nabi, bukan lahirnya Nabi atau Isra Mi'raj atau wafatnya Nabi, tapi dari hijrahnya Nabi. Sementara kalau kita melihat kalau tahun baru Masehi yang konotasinya tahun baru agama lain, maraknya bukan main. Penjual sopret kesana kemari, kembang api, mercon banyak sekali, bahkan muda-mudi dari maghrib sampai subuh bergadang di mana-mana sambil meminum minuman keras. Apa itu sebabnya? Umat Islam tidak mengaji sehingga tidak menyadari bahwa tahun baru Hijriah itu adalah satu hal yang amat besar. Untuk itu, karena ini yang ngaji banyak yang muda, tolong punya beli buku Sirah Nabawiyahnya, perjalanan hidup Nabi dari lahir sampai wafat, kemudian apa yang terjadi di tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Murah itu bukunya, karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Di jadwal Pak Karyanto itu suruh nyicil apa bayar cash, dan dibaca. Bagaimana kita punya Nabi Muhammad SAW sementara sejarah hidupnya tidak pernah baca. Bagaimana perjuangannya, bagaimana merubah dunia yang gelap gulita, zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Bagaimana sulitnya menegakkan kalimat la ilaha illallah di sepanjang sejarah hidupnya Nabi. Yang paling berat adalah hijrah. Maka Umar bin Khattab bilang, tahun baru Islam dimulai dihitung dari hijrahnya Nabi. Secara ringkas, kalau yang detail membaca buku sendiri, dan maaf karena masih muda, penglihatannya masih awas, tolong rajin baca. Jangan ngajinya mendak Sabtu pertama terus selesai tidur, dan rajin baca. Karena wahyu yang pernah turun, Iqra apa isyaratnya? Kita rajin baca.
baca mesti buku yang bermanfaat, yaitu sejarah Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Ringkasnya, Nabi setelah diangkat jadi Nabi dalam usia 40 tahun, kemudian dia mulai berdakwah di kota Mekah. Perjalanan dakwahnya selama 13 tahun. Tetapi apa yang didapatkan dengan takdir Allah, cobaannya tidak makin ringan. Bahkan paman-pamannya lah yang paling memusuhi dengan keras. Yang setelah 13 tahun, bukan barang yang sedikit, kemudian terakhir diputuskan oleh bangsa Arab di Darun Nadwa bahwa Nabi harus dibunuh. Ini cara hijrah. Dan iblis pun ikut musyawarah, mindo-mindo menjadi orang tua. Akhirnya sudah disepakati pada malam itu rumahnya Nabi sudah dibakar betis, pendekar-pendekar bawa pedang terhunus. Baru Allah menyuruh Nabi hendaklah hijrah ke Madinah. Di malam itu amat mencekam, tetapi Nabi berpesan dengan Ali bin Abi Thalib, tolong Ali, tempat tidurku dan selimutku yang dari negeri zaman dipakai antum untuk tidur, dan aku jamin aman, kamu tidak akan dibunuh. Kemudian Nabi keluar dari rumah dengan membaca surah Yasin ayat 9, dihafalnya. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bersama-sama tuh. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang kurang lebih terjemahan bebasnya, dan kami Allah jadikan di muka orang-orang yang mengepung rumah Nabi penutup yang amat pekat, dan di belakangnya pun kami jadikan penutup yang amat pekat. Kemudian mereka tidak melihat ketika Nabi keluar. Nabi keluar dari rumah sambil mengambil pasir, sambil dilempar. Semuanya tidur. Kemudian dia pergi ke Gua Hira, nginap sampai 3 hari 3 malam. Kalau dibaca tarikhnya sampai maghrib tidak selesai, tapi gambaran pahitnya begitu. Jadi Nabi lolos dari pembunuhan, padahal sudah dirapatkan di gedung namanya Darun Nadwa itu, rapat tokoh-tokoh kafir sekaligus musyrik, dan iblis ikut datang. Kemudian setelah 3 hari Nabi mulai berjalan menuju ke Madinah. Madinah, Mekah semacam Gombong Jakarta, tidak ada naungan, ada padang pasir itu. Jadi itulah susah payah Nabi kita yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah yang konotasinya itu kunci surga. Namun begitu pada siang harinya, karena Nabi lolos, pentolan-pentolan Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor onta. Kira-kira kalau sekarang kalau diuangkan berapa? Kalau sapi saja 21 juta paling tidak untuk korbannya onta kan ya, katakan 40 juta kali 100, hitung cewek lah 4 miliar atau berapa. Maka orang serakah yang namanya Suraqah kemudian siap dan betul-betul ketemu dengan pedang terhunus mengejar Nabi dan Abu Bakar. Tetapi ketika sudah dekat sekali, semacam saya dengan Pak Haryanto, kuda yang depan kakinya masuk ke pasir, ke pelosok, terus Suraqah itu jatuh berguling-guling, minta tolong. Oleh Nabi ditolong juga.
kudanya ditarik kakinya, dia dibersihkan dari debu. Nabi berangkat, ngejar lagi, begitu lagi, ngejar lagi, begitu lagi, hingga kemudian Suraqah bertaubat, masuk Islam. Tetapi oleh Nabi dipesan, udah kamu tidak usah ikut aku pulang ke Makkah, dan sampaikan orang yang menyuruh akan memberi hadiah unta itu, saya tidak menemukan. Di dalam sebuah riwayat demikian adalah kekuasaan Allah yang berjalan di samping ikhtiar yang tidak jadi tinggalkan. Maaf, kita kalau berbicara Islam itu bicara mukjizat, bicara karomah, bicara makmumah. Logika itu Nabi sudah terbunuh. Antum kalau akan berjuang Islam, bicaranya itu dekat dengan Allah. Walaupun musuh rintik itu tidak akan terbunuh ketika kita meniru Rasulullah. Karena Islam sebetulnya adalah tembus dengan alam gaib. Bagaimana Nabi melindungi Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, melindungi Nabi Isa diangkat ke langit, melindungi Nabi Musa, tongkat dilempar menjadi ular sebesar kereta api, tongkat dipukulkan laut, pecah menjadi semacam tembok raksasa dan jalan raya. Dan itulah keyakinan dalam Islam. Kalau cuma menggunakan logika, kita sudah habis di nuklir Rusia ke orang Amerika, harus mati kabeh. Orang korban atom tak nukuri atom. Maka berjuang ini adalah untuk dekat kepada Allah. Ikhtiar hanya menjalani perintah hingga sampai ke Madinah, dan tidak akan saya aturkan ceritanya, besok beli buku saja dibaca di sini. Lah apa hikmah kenapa tahun baru Hijriah itu dimulai hijrahnya Nabi? Karena memang orang yang ingin menggapai suatu firdaus harus meniru Nabi dalam berjuang dan yakin dengan tawakal kepada Allah, penuh ikhtiar yang halal, pertolongan Allah akan selalu datang. Itu hijrah. Hingga Nabi berkata, orang zaman akhir tidak ada hijrah tempat, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Makkah direbut Nabi lagi sudah ada hijrah tempat, tapi hijrahnya kita itu hijrah niat dan hijrah amal. Niatnya dipasang yang baik karena Allah, amalnya dilakukan yang menurut Allah nilainya besar. Maka mengenang tentang hijrah yang termaktub dalam surat Al-Anfal yang tadi dibaca Mas Syafa ini, udah bagus sekali bacanya, cuma orang mantap saja yang mau minggu-minggu, tapi bacaannya udah bagus tajwidnya, tekanannya makrotnya dibawakan lagi, itu hebat. Tetapi dalam surah Al-Anfal ayat 74 sebelum terakhir, walladzina amanu hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang ketika memasuki tahun baru Hijriah, maka 3 hal yang dinaikkan. Pertama, iman. Maka kalau ada mabit mesti apa? Judulnya melihat surga dan neraka di pelupuk mata. Mesti itu materinya mabit ketika tahajud selesai. Undang ustadz yang imannya tebal mengadakan mabit, seorang mukmin melihat surga dan neraka di pelupuk mata. Karena kita hidup ini sebenarnya kemana sih? Menuju surga atau neraka? Yang lain tidak ada. Kerja, makan itu sebagai perjalanan supaya masih bisa hidup saja. Maka ciri orang yang beriman, keimanannya dengan surga neraka melebihi barang yang kasat mata, karena itu tujuan mutlak kita. Dan harus memahami rahasia surga, jangan mencoba disamakan dengan nikmat dunia. Karena di surga itu kecuali satu, setelah nanti masuk tidak pernah akan mati, illa mautatunal ula. Yang kedua, akan muda belia, wanitanya 17 tahun, laki-lakinya 23. Tampannya persis Nabi Yusuf, wanitanya belum ada contoh di dunia. Kemudian tak pernah ada letih
tak pernah ada kantuk dan tidur. Jadi di surga itu gitu. Kalau orang sudah paham surga dengan segala kenikmatannya, langkahnya dakwah akan jelas. Apalagi muda-muda begini, yang bisa menggoncang dunia itu orang yang beriman dengan surga. Dan Allah menawarkan pertama surga itu dalam Al-Baqarah ayat 25. Jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Luar biasa kalau orang lihat surga, tetapi Nabi mengatakan sebetulnya surga yang sesungguhnya itu yang di Quran itu baru bayang-bayang hitamnya kalau ada orang cantik lewat. Yang hakikinya wala ainun ro'at, surga ini demi Allah belum ada mata melihat, wala udhunun sami'at, dan belum pernah ada. Surga itu telinga mendengarkan, pernah dengar musik surga belum pernah, saking indahnya. Yang terakhir wala khatara ala qalbi basarin, tak bisa didesir oleh hati manusia begini, tikel miliaran daripada itu. Itu tempat kita terakhir. Hanya untuk menggapai itu jelas membaca hijrahnya Nabi, bagaimana pahitnya berdakwah tapi menjadi obat, manis dalam menjalani hidup, berjuang di jalan Allah. Imannya diperdalamnya. Yang kedua wahajaru, tahun baru Hijriah kita harus pindah niat dan pindah amal. Yang tadinya kadang-kadang muncul niat jelek, mulai hari ini semua niat pagi hari bangun tidur diisi niat baik semuanya sampai nanti menjelang tidur. Adapun melaksanakan tidaknya itu urusan Allah. Dan niat ini ketika tidak terlaksana karena ada halangan, sudah ditulis satu pahala. Kemudian amal, maaf, bagaimana orang akan masuk surga kalau tidak beramal? Karena ada ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, silahkan Anda masuk surga disebabkan amalmu. Jadi niatnya dan amalnya masuk tahun baru setelah dievaluasi tahun yang kemarin, bismillah, niat baik semuanya. Jadi hijrah, pindah akhlaknya yang jelek dipindah yang baik. Biasanya baca Quran, biasanya sholat sendirian, sholat jamaah, biasanya sholat seperti pol sing alon, biasanya seorang suami dengan istrinya memberi uang titik yang banyak, biasanya wanita disuruh buat ganti tangeyel, saiki yang manutan, dan selanjutnya semua diganti dengan syariat Islam. Hijrah namanya. Niat dan amal diganti. Setelah itu sudah diganti, berarti menjadi manusia yang islahun nafsi. Islahun nafsi itu membenahi diri dulu, jadi orang yang takwa. Jadi orang yang takwa. Dan maaf, memang seorang harus cita-cita sampai menjadi wali, tapi bukan wali murid. Yes. Itu otomatis jadi anak di sekolah ke wali murid, atau wali pengantin anak payu. Yes. Tapi wali yang dalam surat 10 surat Yunus ayat 62, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih, wali itu kekasih Allah, hidupnya tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih. Kenapa tidak pernah khawatir dan sedih? Karena setiap yang menempat tahu hakikatnya. Oh, saya sakit, dosaku dikuras, saya miskin, besok hisabnya ringan, saya kaya,
ahli infak bisa cepat di atas siratal mustaqim dan selanjutnya. Apa yang menempa juga paham. Ketika tertempa musibah sabar, sabarnya membawa ke surga. Ketika kaya nikmat syukur, syukurnya membawa ke surga. Jadi orang yang sudah memahami surat Yunus ayat 62 itu tidak pernah sedih, tidak pernah sedih. Ya kemarin asam urat 3 hari rasa melaku juga tidak sedih. Oh dosa ini podo metu kene lagi apa banget. Karena tidak ada seorang mukmin yang berjalan di muka bumi kemudian kakinya tertuncap duri sepucuk jarum, tidak sakit cuma cengkring sedikit, kecuali dosanya dikurangi. Sakitnya makin parah, dosanya makin habis. Bablas mati tidak mampir neraka, sembuh tidak punya dosa. Kalau sudah bisa mensikapi dalam derita itu ada 1.000.000 hikmah, apalagi mensikapi nikmat jelas lebih bisa. Yang sulit kan mensikapi musibah, dibalik ada 1.000.000 hikmah. Apalagi ngaji di Al-Hikmah kok tidak punya hikmah ya. Anda baca surat Al-Baqarah ayat 270 kurang 1. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan berikan sifat hikmah pada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa Allah beri hikmah, faqad utiya khairan katsiran. Orang itu diberi kebagusan yang banyak sekali walaupun tidak alim. Jadi kita harus hijau dan senang. Kemudian setelah hijrah sudah baik, dirinya baik, kemudian wajah hadu, berjuang. Jahadu ini mesti gandengnya di amwalihim wa anfusihim. Tapi dalam surat At-Taubah ayat 111 itu anfus dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum dulu wa amwalahum. Nyawanya dulu, bandanya gari. Ayat-ayat lainnya bandanya dulu, nyawanya gari. Berjuang ya. Lah resiko berjuang itu memang sibuk. Maka orang yang tidak paham surga, kalau ada seorang berjuang sibuk, dia bilang cara Jawane legan luru momongan, uga itu ngorok genah ngaji bareng. Sibuk walaupun tidak dapat uang, sibuk. Berjuang senang ini karena apa? Karena semacam kalian akan dijadikan pengantin. Ini karena ya wanita, banyak wanitanya dulu ya. Tapi calon suaminya tampannya setengah mati. Padahal di Surabaya, tetapi jalannya lubang-lubang. Kono mbok mobilnya jebloknya prengas-prengas. Tetap sampai sana punya suami yang amat tampan. Itu berjuang itu gitu. Bukan hanya kerikil-kerikil tajam, tapi lubang-lubang yang terjal. Itu berjuang. Dan tidak usah merasa kalau berjuang orang cepat sugih. Jangan. Karena sudah dikuatkan ayat ya, intang suruh yang suruh. Kalau engkau berjuang menolong agama Allah, Allah akan nolong kalian. Saya kemarin mendengarkan YouTube Habib Rizik itu. Dia kalau mau berhenti saja membicarakan tentang rusaknya para pembesar itu langsung akan diberi uang 1 triliun. Kalau antum kira-kira gimana? 1 triliun hitungnya cocok. Sama. Tapi kalau dibandingkan Rasul tawarannya masih murah. Muhammad, kalau engkau mau berhenti berdakwah, kalau ingin wanita cantik seluruh bangsa Arab, si cantik saya kumpulkan, pilih untuk istrimu.
Kalau ingin untuk menjadi raja, saya angkat jadi raja. Kalau ingin Anda punya harta yang banyak, semua bangsa Arab hartanya untuk engkau. Hanya kamu berhenti menyerukan kalimat la ilaha illallah. Mahal mana dengan 1 triliun Habib Rizik itu? Apa jawaban Nabi? Di luar dugaan. Kalau umpamanya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menegakkan kalimat la ilaha illallah hingga aku dimenangkan atau aku binasa dalam berdakwah. Karena misi hak ini tidak boleh berhenti. Jadi tolong, ini mungkin pengajian ini pengajian ya membakar semangat dulu. Dan orang itu kalau udah ada semangat menjalankan agama Allah, walaupun punya dosa memenuhi langit dan bumi, diampunkan Allah. Diampunkan Allah. Tidak usah takut. Dulu pernah dadi wong mau 17 diampuni. Mangan minum miro tua, moro tua muni-muni minggat teman jadi maling mabuk terus merono-merono gitu. Itu diampunkan. Karena apa? Harga memperjuangkan agama Allah itu amat tinggi. Maka tolong al-hikmah ini diperjuangkan. Mau didikan SMP ikut cawe-cawe, SD-nya ditingkatkan, nanti ngirim ke anak di MA ke sana. Saya sudah cukup bangga dari Gombong ini, beberapa yang dikirim ke sana itu udah hafal Al-Quran. Mas Fauzan itu udah hafal Al-Quran 30 juz. Putarnya Bu siapa yang ada di sini? Ya. Padahal bapaknya yang baca Al-Quran Bu Habib Bu. Ini anak ya apa-apa timbang bapaknya hafal Al-Quran, anaknya dadi wong ragenan bangga. Yang caranya bapak besok masuk surga Darussalam, anaknya hafal Quran surga Firdaus. Itu namanya orang berhasil. Kemudian anaknya Mas Fuadi yang tamat kemarin sekarang masih melanjutkan tahfidz 1 tahun di Pondok Daban Oto Yasan. Jadi Gombong sudah mulai timbul kader-kader yang utama, luar biasa. Terus ditipkan terus dan sekarang udah bagus pondoknya. Hari ini sudah mulai pembangunan masjid lantai 2 itu harganya berapa? 2,7 M. Besok kalau diresmikan ibu bapak tak undang. Karena apa? Ada orang mau mondokkan anak, bosok delok latare belum dipapin balik. Deloknya tidak jadi, hanya melihat suket dan fisik, tidak melihat isinya. Di dalamnya ada akidah, ada muamalah, ada iman, ada akhlak. Terus saja ada suket pulang. Sementara walaupun di sana tidak ada ustadz yang ngeremi, padahal ndok ini orang ngeremi orang netes. Nek ndok netes, nek cara Purworejo jenenge ndok goblok. Kene ya ora pati gedho. Tapi ndok goblok iso larang, ndok banyak sing nuku dukun. Wis sing neraka jahanam. Jadi wajahadu berjuang. Tapi ingat, catatan jihad di belakang adalah lafal fi sabilillah. Jangan fi organisasi, fi nafsihi, fi dunia. Berjuang itu ada catatan tebal, wajahadu fi sabilillah. Semua teman Islam selama dia mau berjuang, teman kita walaupun bukan PKS kira Pak Kiai Saifuddin mana singkatannya kan. Lalu orang Bene Pak kinekane Kiai S Saifuddin. Untuk Pak Partai Kiai Karyanto PKK. Karyanto Surabaya. Enggak harus itu. Siapa yang berjuang itu teman kita, baik NU, Muhammadiyah, nek perlu MTA Konoboyo. Tidak juga. Saya kemarin mengundang Abdus Somad itu, seluruh organisasi tak undang, MTA penulis tak undang, NU tak undang, Muhammadiyah tak undang.
bajingannya tak undang ngawet ciri masjid. Saya suruh jadi ngamankan yang satu namanya Bambung itu kepala parkir sak Purworejo tak undang. Tiba-tiba sudah hampir saja tiba harinya ada yang demo tidak boleh. Yang demo juga pondok pesantren orang-orang gila itu. Nah yang mentoli demo ya wong NU sing ngundang Abdul Somad wong NU ono garis tembok, garis lurus, garis melengkung. Akhirnya tidak terlaksana dan diboyong di toko FPI, diundang ke rumahnya, cuma tempatnya cium ya udah. Itu mengundang se-Jawa Tengah, GPK dan FPI untuk mengamankan Abdul Somad 3.000 GPK, Gerakan Pemuda Takwa itu lakonnya PDIP itu sangar-sangar itu serem juga. Kok yang menghalang-halangi juga pondok pesantren ini rasa takon, nek takon nek kowe sarak kali pondok pesantren itu umum tapi pondok pesantren muridnya ribuan yang tidak sepakat kok pondok pesantren. Pinternya lihat wedus kok ngadu jombang sing nglarang ya wong Islam, sing anake wong Islam, sing tidak sepakat orang merah patut, sing tidak sepakat pesantren. Itulah maka kita harus dengan organisasi lain selama Islam itu teman kita, selama dia mau berjuang di jalan Allah. Para jamaah jadi berjuang wajahadu fisabilillah. Waladina awaw wa nasoru. Awa itu melihat tempat. Katakan ini pengajian orang-orang Lombok ini awal wa nasoru, memperjadah tempat, menolong dakwah. Saya orang muhajirin yang dakwah. Bersatunya muhajirin dan ansor itu menjadi Islam jadi jaya. Maka kalau ada orang pujian wal muhajirina wal ansor ada da'aurat, itu ada pujian. Wong NU jadi pujian. Ayo pernah ngerti karepe ra dijawabke. Tapi itu berdirinya manhaj kenabian hingga menjadi gagah itu hasil orang muhajirin dan ansor. Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah yang ditempati. Saya muhajirin, ibu bapak ansor bersama-sama. Tapi juga ini banser barisan ansor serbaguna. Nah, kalau serbaguna ya digunakan Joko Gereja Barang mau serbaguna. Jamaah yang dimana Allah SWT, mari kita bersama-sama berjuang di jalan Allah. Dan maaf, siapa yang tidak menginginkan surga Firdaus? Orang sama-sama masuk surga karena beriman, itu surganya orang yang berjuang dengan yang tidak berjuang itu tidak sama. Dalam Quran orang yang baik, akhlaknya baik, nek numpak motor ditakoni mantu kejedot tangki. Nek karo wong le salaman arek ngambung dengkul barang. Baca Quran bagus, sholat jamaah rajin, azan suaranya semacam suaranya Nabi Daud. Tetapi ketika diajak berjuang menegakkan kalimatullah tidak mau, itu surganya rendah. Dalam Quran disebut qaidun, orang-orang yang duduk di situ tidak mau berjuang. Bukan ini orang duduk, ini bukan. Yang satu jenenge mujahidun, la yastawi, tidak sama surganya orang yang duduk dan surganya orang berjuang. Dan orang itu kalau rajin berjuang biasanya akeh parase. Kemeringat sih. Nek duduk darah tinggi, diabetes, macam-macam. Berjuang, bangga dengan berjuang. Memang jelas berjuang ini nanti ada rintangan. Lah orang-orang yang mau berjuang menegakkan kalimatullah
dan orang muhajirin yang hijrah meninggalkan kampung halaman, dan orang Madinah yang menapung menjamin seluruh kehidupannya, itu mereka ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang mukmin yang tulen, yang asli. Orang mukmin yang asli itu yang mau berjuang. Maaf kalau tidak ada para sahabat dan tabiin yang sebagian besar Wali Songo datang ke Indonesia dari Arab Saudi dan tidak pulang mati di Indonesia, nikah oleh orang Indonesia, agama Islam tidak sampai ke kita. Tanpa ada pedagang Gujarat, tanpa ada para sahabat seperti Nabi yang mau meninggalkan kampung halaman dalam membawa misi la ilaha illallah, diruangi tidak pulang, nikah oleh orang sini, kita tidak tahu Islam. Para pejuang dulu itu setelah Rasul meninggal, banyak yang keluar dari Makkah Madinah ke seluruh negara hanya dalam rangka apa? Dakwah. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, bukan semacam nabi lainnya hanya ditugaskan satu kaum. Satu contoh Nabi Isa alaihi salam hanya ditugaskan mendakwai Bani Israel. Jadi misi dakwah itu luar biasa, sampai ninggalin kampung halaman. Semua wali songo itu yang asli Indonesia dan Sunan Kalijogo itu. Nah, saya kira nom-nom malah dari Sunan Joko Kali kalau untuk mancing. Lumayan mancing nang kali, mubadir, dan orang mancing itu masih lebih istiqomah timbang kiai kok. Saya kalau pada riset jam 8 dakwah ke pesisir, orang mancing di sungai sudah nyenggol wawasan gitu. Saya pulang jam 11 istiqomah itu, padahal lu jangan picek wirau. Bener atau istiqomah wong mancing timbang kiai. Kono isuk balik turu, bojone Ramadan buat mancing meneh itu. Itu masih lumayan di mancing di kolam pemancingan, tapi gayanya judi. Jadi mancing di kolam pemancingan yang sama urun 50.000, kalau ada 20 orang kan 1 juta sudah yang punya kolam. Nanti 2 jam dapat ikan atau tidak, uangnya hangus, itu judi. Judi itu dosa besar. Innamal khamru wal maisir. Tapi tidak tahu setiap bulan pemancingan sama urun nek ketahu wong polo langsung duwe kolam turu 1 juta sebenarnya. Kono yo enteknya masa kena apa diwarep gitu. Tidak tahu itu adalah judi. Maka ngaji ini ada judi-judi baru yang kemudian tahu. Kalau tidak tahu darahnya tidak judi, bukan kebyek. Bahkan ada judi apa itu, ojol apa? Judi online. Itu yang ngebosi itu jendruan. Karena polisi tidak berani kalau tidak ada kodenya. Lagi setor karo pusate kono, ya Kapolres ya tak rembes. Ditulis laporan itu. Padahal banyak orang terlibat judi online, hutangnya ratusan juta bahkan miliaran. Karena semenit metu sedetik metu. Ya pertama oleh wae akhirnya gondol cepul. Jadi hati-hati. Para jamaah, kembali kepada berjuang. Maka orang yang berjuang ulaika humul mu'minuna haqqo, itu mukmin yang tulen. Terakhir pada ujung ayat itu bunyinya indah. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka bagi orang yang imannya tebal, kemudian hijrah niat dan perbuatan, kemudian berjuang, itu mukmin yang tulen, bagi mereka seluruh dosanya diampunkan. Rizqun karim dalam tafsir itu jannatun na'im, rizki mulia maknanya surga. Sebab kalau rizki dunia itu tidak mulia. Coba
kalian yang tua-tua itu tiba-tiba dari kecil tidak pernah makan sate, kemudian diberi sate wanget bumbunya apik satu sunduk yuk dipangan, darah tinggi, orang disekungkari mati dilengkas. Disekungkari mana jannatun naim, surga yang tidak akan habis nikmat. Maka maaf kalau ada orang menyampaikan ngaji tidak bicara surga, diragukan keustatannya. Setiap orang ngaji mesti berkata bola-balik surga neraka, karena itu tempat tujuan akhir kita. Satu contoh, saya kan sudah tua, ini bapaknya Pak Ujan juga udah tua. Boleh suapin dan Pak 50 orang itu sakit putih ya. Gini ya, orang itu kalau dari Gombong mau pergi ke Jakarta, terus sampai Brebes sampai mana itu biasanya masih nolak-noleh, lihat wah jalannya sekarang bagus, pertokoan banyak. Tapi kalau nanti kalau udah sampai tinggal 1 kilometer rumahnya anak, mesti pikirannya hendak lihat lingkungan, mesti pikirannya rumah. Orang kalau umurnya tambah tua karena tujuan sudah hampir sampai, mesti mikirnya surga neraka terus, tidak akan mikir tuku sawah meneh sawah rekasane rawah-wah traktor pedot apa sih. Kalau udah tua surganya udah dekat, berarti aku harus menekan gue nih, sudah tidak tolak-toleh lagi. Jadi begitu, dan semua akan menuju sampai ke tempatnya. Dan yang lebih berhati-hati ternyata tidak harus yang tua dulu yang dipanggil malaikat. Saya pergi ke sini baru tak lihat 3 rumah dari tempat saya, baru 55 tahun udah meninggal. Rumah saya gak rak-ore, tiba-tiba malaikat datang. Jadi jangan mimpi kemudian kalau saya masih muda surgane ke adoh, mati ke adoh, terus bapaknya nolak-noleh nanggalan, yang orang ampiran mampir gitu. Tidak, kita tidak tahu bagaimana usia kita. Jadi mari kita berjuang bersama-sama meninggikan kalimat Allah. Dan apa yang ada yang kami miliki di Purworejo, kalau demi kalimat Allah kami kirimkan. Anak saya yang barat kami kirimkan. Besok yang adik barat itu Abdullah itu 4 bulan di sini. Saya suruh isi besok. Adiknya Abdul Aziz itu hafal Al-Quran sudah dapat sanad. Kalau bom ingin sanad, ngaji dengan anak saya nomor 4. Itu sanad yang ke-29 diurut dari Rasul, sahabat, tabi'in sampai anak saya di Kairo dapat talak di bacaan Quran yang ke-29. Kalau Anda ngaji dengan saya yang ke-30 itu Quran itu ada sanadnya, tidak asal murni. Makharijul hurufnya ini selama dimanfaatkan untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi berbahagialah kita menjadi seorang yang dipilih Allah. Dalam surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok orang yang imannya tangguh, yang senantiasa mengajak umat untuk beramar ma'ruf nahi munkar, dan itulah orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu beruntung. Maka panggilan adzan hayya 'alal falah, orang yang beruntung. Nah, kita benahi semuanya. Untuk membenahi diri, yang pertama setelah syahadatnya benar, tolong hari ini sholat kita kontrol di awal waktu, berjamaah, laki-laki di masjid atau musola. Sholatnya hingga membuahkan tanha anil fasaklam. Sholatnya dulu yang dibenahi. Jangan ada nisa ngomong, walah ada ngadan. Jangan. Karena azan itu ketika diresapi itu panggilan yang luar biasa. Tiba-tiba corong masjid bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya kecil, yang apa kita lawan kecil, yang besar Allah datang ke masjid. Itu
yang dibaca tadi, wa idza dzukirallah wajilat, nyetruk dong. Apa yang sedang aktivitas aku lakukan semuanya kecil, yang akbar sholat menyembah Allah. Coba itu setrumnya diperbesar ya. Dan itu panggilannya 2 kali setiap satu ucapan, 1 om 2 om yuk. Allah Akbar, Allah Akbar, lagi Allah Akbar, Allah Akbar. Bahkan yang belakang agak panjang, yang depan tidak pati dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berikrar, berjanji, bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Sholat 2 kali, kemudian syahadat Rasulnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah, berjanji, berikrar bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan teladan hidupku. Baru hayya 'alas shalah, dawane kaya bel sepuh. Mari kita sholat. Ternyata sampai hayya 'alas shalah itu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, walaupun aku dipanggil muadzin, kalau tidak Allah beri kekuatan, aku tidak bisa datang ke masjid. Saya pernah ada orang bilang, perjalanan yang paling berat bukan mendaki gunung. Ada orang bisa menaklukkan gunung Himalaya, dia mengibarkan bendera di pucuknya, nyampe, tapi rumahnya dengan masjid, dia tidak pernah ke masjid. Perjalanan yang paling berat di muka bumi, berjalan ke masjid untuk sholat jamaah. Bisa menaklukkan gunung Sumeru, gunung Sindoro, gunung Merapi. Rumahnya dekat dengan masjid, tidak bisa kakinya melangkah ke masjid. Karena apa? Tidak ada iman. Padahal Nabi bilang, jika orang tahu pahalanya sholat subuh, walaupun dia setruk dan berjalan ke masjid, dia harus tekanan janggut, dia berangkat. Karena inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sungguh sholat subuh disaksikan miliaran malaikat. Wazane bayan nih ono as-sholatu khairun minan naum. Itu keimanan pribadi, urusan hablum minallah secara pribadi. Sholat diberesin dulu. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini tolong sholatnya awal jangan sampai masbuk, diupayakan. Jadi masbuk sebab banyak gembes jauh wis ora apa-apa lah. Tapi awal. Kalau sholatnya sudah bagus, nanti zakatnya bagus, Ramadannya bagus, hajinya berangkat, rukun Islam juga beres pondasinya, tiang-tiangnya. Berjuang menjadi ringan. Islahun nafsi, benahi diri. PR ya, PR. Nanti di rumah kalau tidak salah surah Ali Imran apa ayat 35 dari wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, nanti dilihat ya, karena memang ada beberapa PR untuk membenahi akhlak ketika kita hidup di dunia ini. PR ini di bulan ketiga ada 10 macam, ini jadi menjadi entek habis waktunya. Jamaah, hatinya digugahnya. Jadi orang hatinya suci, otaknya cerdas, badannya sehat, lisannya, ucapannya fasih, mengandung budi pekerti. Ini kalau orang sekian bisa berubah gitu, ngomong udah cepat begitu. Jadi mari kita pahami, kita masuk tahun baru Hijriah itu betul-betul berubah. Jangan tidak berubah-ubah, udah lama. Alam yakni lilladzi amanu antah sa'aqulubuhum lil. Alam yakni lilladzina amanu. Apa
bukan masanya bahwa orang mukmin segera khusyuk, tidak gitu-gituan terus meningkat. Jadi luar biasa ketika masuk tahun Hijriah ada loncatan. Itu hebatnya ketika kita senantiasa mengaji. Dan maaf, tidak usah perlu garu-garu kalau ada apa-apa tanya, ada kesulitan tanya, karena Nabi itu juga tempat curhat para sahabatnya. Kita sudah sama-sama berjuang, kita sanggah bareng-bareng. Yang tidak kalah pentingnya memang harus membentuk sebuah keluarga yang muslim. Jangan sekali-kali anak kita imannya, ilmunya agama di bawah kita. Jangan. Ini contohnya, anaknya udah hafal Quran. Kemarin mampir pondok juga sopan sekali. Dia mau kuliah di mana, Pak? Ya, alhamdulillah. Itulah berkat orang tua yang tekun. Jadi jamaah, pada ujung ayat itu disampaikan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun lidunubihim wa rizqun karim fi jannatin na'im. Semua dosanya diampuni Allah dan dimasukkan surga yang penuh kenikmatan. Begitu. Berjuang bareng-bareng ya. Apa nek disebut bareng-bareng dari ringan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ngaji dengan tenang dan hingga ilmu ini bisa diterima dengan baik. Nanti dibuka lagi ya, Al-Anfal 74 sebelum ayat terakhir. Itulah hijrah Nabi Muhammad SAW. Anda tawakal saja kepada Allah. Kalau Anda banyak bahaya, Anda hafalin surat Yasin ayat 9. Kalau mau pergi dibaca. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Akan Allah begini. Allah tidak akan mendiamkan orang yang berjuang meninggal agamanya. Baik keselamatannya, kebutuhannya, kesemangatannya. Dan monggo mari kita terus meninggalkan kalimat Allah ini. Saya kira untuk materi itu saja dulu dan sisanya waktu bisa untuk dialog ya. Masih jam 14.39 menit. Masih banyak waktu, kira-kira ada 20 menit mandinya asal. Silahkan ibu bapak yang mau bertanya. Monggo, ada yang mau bertanya? Iya, silahkan. Oke. Ada pertanyaan, Bu? Bapak? Sebelum ada waktunya kita gunakan untuk mendoakan Bapak Haji Subarkah yang telah wakaf ya kepada tempat yang untuk SMP nanti di kampung ini, yaitu Bapak Haji Subarkah bin Solihan Sumitrorejo. Diridho ilah ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir Bapak Haji Subarkah bin Solihan Sumitrorejo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtinna ba'dahu wa la tudillana ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma qbil daran khairan min darihi
wa zawjan khairin min zawjatihi. Allahumma salimhu minan niran, Allahumma adkhil jannata mawahu. Ya Allah, berilah pada Pak almarhum Haji Subarkah bin Solihan Sumitrorejo yang telah wakaf untuk Yayasan Al-Hikmah. Semoga wakafnya kekal untuk ibadah kita semua sampai hari kiamat dan pahalanya mengalir pada Bapak Subarkah. Semoga juga tempat itu menjadi berkah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya Bapak Subarkah, tempatkan di surgamu yang tinggi. Berilah anak cucunya menjadi anak-anak yang solih, yang ditinggalkan bersikap sabar dalam menerima musibah. Kabulkan doa hambamu ini ya Allah, untuk kepentingan keluarga Bapak Subarkah dan untuk kepentingan kita dalam mendidik anak-anak kita. Terimalah doa hambamu. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan. Monggo para ustaz-ustazah atau bapak ibu yang mau bertanya, baik tentang materi hari ini ataupun yang lainnya, Ustaz. Disilakan, monggo. Atau lengar-lengar kabeh. Setelah mendengar cerita hijrah memang ya materi itu cukup berat, tetapi Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang kita mampu saja yang kita perjuangkan, yang mampu. Silakan yang jadi guru yang baik, yang jadi murid yang santun, yang ngurusi yayasan bisa ngomong adil tadi segoro sama. Yang tidak kalah pentingnya, mari kehidupan kita hiasi dengan akhlakul karimah yang santun. Yang harus dipahami bahwa Nabi bersabda, "Ma min syai'in afdalu fil mizan min husnil khuluqi." Tidak ada amalan apapun yang nanti memberatkan timbangan amal bagus melebihi budi pekerti luhur. Maka dengan sesama muslim ini budi bakti luhur itu terus dipelihara, sopan santun, dan itu adalah merupakan lem perekat dalam ukhuwah. Ketika akhlak kita bagus, tidak pernah akan putus sebuah persahabatan. Jadi akhlak yang tadinya sering marah-marah jangan marah, ngomong yang bagus, emosinya diredam. Bahkan Quran mengatakan, jika engkau Muhammad punya harta seluruh bumi, tidak mungkin bisa melunakkan hati mereka. Engkau bisa melunakkan hati para sahabat karena lintalahu, Anda berlaku halus dalam berbudi pekerti. Ini yang harus dimiliki umat Islam. Budi pekerti ini dirawat. Bahasane ojo ceplas-ceplos nek ngomong lah, yang lek ngomong ra krasa sing tenang nanti tahun-tahunan malah ngomong kok wadah sabun menuju tak pirang tahun, padahal kok sakit. Nah ini dijaga dan gampang minta maaf ketika ada orang yang tersinggung, saya maaf. Jadi ukhuwah ini betul-betul dijaga dengan akhlakul karimah. Kalau tidak ada yang bertanya, ya validasi apa-apa. Kalau kurang seperempat jam, ngajinya sudah sak sampun juga. Monggo apa yang orang saya ngaji. Ini tadi yang sakit ya, jika seorang sakit
tetap bermuni gitu. Mati kalau kan dulu mati. Ya udah, habis terdengar apa? Buku ya? Hampir tahun kelima ini, soalnya kalau di rumah karena tidak bisa berjalan jauh dan tiba-tiba sih duduk di kasur. Siapa yang sakit? Suami Usia berapa? 72. 72. Nah, apakah itu masih termasuk betul atau ada penggantinya atau memang harus diupayakan untuk sholat masjid yang seperti biasa bagi jamaah? Oh iya. Oh, tentang ke masjidnya ya. Sebenarnya orang kalau udah uzur dan memang tidak bisa kembali kepada Allah, tidak membebani hambanya yang di luar kemampuan. Jangan dengan orang sehat ya. Orang yang paras itu kalau pergi jauh boleh dijamak sholatnya. Dan Nabi bersabda, orang yang biasa sholat sunnah kemudian ketika musafir dia tidak sholat sunnah, sudah ditulis sholat sunnah. Tapi orang yang di rumah tidak pernah sholat sunnah, ketika musafir sholat sunnah malah tidak ditulis. Ria pamer nang musafir. Wong yang wajib saja di jamak qashar, yang sunnah tidak perlu. Sunat barang sewenipun ketinggal bis. Jadi kebiasaan yang telah dilakukan ibadah apapun dahulu ketika sehat, kemudian dia berhalangan karena memang tidak sehat, tidak bisa melakukan, itu setiap hari ditulis semacam amalan yang dahulu. Enak ya, agama itu enak. Jadi tidak perlu dipaksakan kalau memang tidak sehat, tidak apa-apa. Dan memang kalau usia itu ya Nabi bilang umatku itu rata-rata usianya 60 sampai 70 itu udah punjul buai. Tapi juga diupayakan kalau memang masih bisa ya disembuhkan, karena berobat itu menjalani perintah diberi pahala. Sembuh dan tidak urusan Allah. Saya kemarin itu bulan yang lalu divonis dokter itu gagal ginjal stadium 3. Pak Kiai ini kalau 5 cuci darah mulai katanya selitah-selitih. Tenang saja saya, ada Allah. Dan memang badan sudah setiap hari itu pegel semuanya. Pegel kayak ini jadanya perlu dicuci memang. Ketika di USG batu ginjalnya banyak putih-putih. Itu berarti tidak mempan cuci. Kemudian saya mencoba yang undang tukang pijet saraf gitu. Dan darahnya itu saya itu 100, 110, atasnya 165. Begitu dipijat itu paginya sudah 80, 120. Nah, ikhtiar itu ganti-ganti, kira-kira yang tidak mempan, yang ini selama tidak dukun saja. Ataupun nggak perlu diundangkan tukang pijat yang pijat saya, tidak apa-apa. Dicoba saja. Karena orang kalau udah lama sebenarnya ada saraf yang paling prongkol di sini itu. Ketika sudah diminyai dan minyak itu merengkel gitu terus ditabrai sampai 21 kali. Itu seluruh tubuh itu lancar semua darahnya. Itu ada sumbatan-sumbatan yang memang darah tidak lancar ke tempat yang menjadi stroke itu. Jadi silahkan diikhtiari, dan ikhtiar tidak sia-sia. Ikhtiar ini diberi pahala. Tapi bagi orang yang merawat suami yang sakit, surganya di depan mata. Sangat. Tidak ada besar pahalanya seorang istri melebihi merawat suami dengan sabar. Surga. Wong ndak pergi ngaji dikatakan kenapa ndak pergi ngaji? Ndak tega menunggu suami. Surganya lebih tinggi. Maka saya sampaikan, di balik musibah ada sejuta hikmah. Orang tapi yang sering terlihat musibahnya, hikmahnya tidak pernah digambarkan.
di balik musibah ada sejuta hikmah. Di pengajian Al-Hikmah surat Al-Baqarah ayat 270 kurang 1. Jadi sabar saja, tidak apa-apa, dijalani hidup ini. Demikian mungkin. Masih ada lagi? Ada lagi ngobrol? Kalau bapaknya ngobrol? Ya tidak apa-apa kalau tidak, alhamdulillah. Tapi yang penting ngaji ini diamalkan ya dengan ikhlas. Bergandengan tangan, Al-Hikmah diperjuangkan. Terus kita saling sharing saja jalan meninggikan kalimah Allah. Insya Allah kalau Gobong Purworejo kan bukan tempat yang jauh. Dan sudah kami persiapan pengganti-pengganti saya yang muda ketika nanti kita lama-kelamaan kan tidak meninggal, sudah kami persiapkan kader-kadernya. Sambil kader Gobong juga mulai bangkit. Tolong kalau punya anak masuk SMA titipkan di Pondok Nurul Wahid. Insya Allah jadi anak yang solih. Kalau udah solih, cirinya apa? Dengan orang tua amat santun. Ketika kita badannya sudah tidak bisa gerak, dia membaca dengan santun dan suara yang halus. Karena orang yang paling celaka ketika sudah tidak bisa berjalan, anak bersuara kasar, mau lari kemana? Tapi ketika anak kita solih, luar biasa. Bapak ibu tidak usah takut walaupun udah tua dan hampir meninggal. Selama aku hidup dan beramal, bapak ibu dapat amalan saya di alam kubur tanpa mengurangi pahala saya. Jadi anak yang soleh ini mengembirakannya apa? Setelah kita mati lebih mengembirakan, karena amalnya anak orang tua dapat tapi tak mengurangi amalnya anak. Waladin sholihin yad'ulahu. Itu yang paling kita dambakan. Ini saja, kalau tidak ada, alhamdulillah alamin, pengajian bisa sukses dan di ruang ini tampaknya juga lebih nyaman. Alhamdulillah alamin. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu li ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'ali sultanih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wajibna tinada. Allahumma ya waliyyu ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ajlina bihalalika haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bifadlika maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Agung, Maha Kuat dan Maha Perkasa. Berilah kekuatan umat Islam ini ya Allah. Jadikan yang hadir ini imannya kuat setiap saat semacam melihat surga dan neraka di pelupuk mata. Ya Allah, jadikan hamba orang yang tahun baru Hijriah ini betul-betul hijrah, pindah niat yang jelek diganti yang baik, amalan yang jelek diganti yang baik, sholat yang belum sempurna disempurnakan, bayar zakat yang sudah sampai besok dibayarkan dan sempurna. Ya Allah ya Tuhan kami, beri yang hadir ini iman yang kuat, badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang halal banyak dan berkah, keturunan yang soleh dan solehah. Semoga Yayasan Al-Hikmah ini betul-betul bisa membawa hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadzakkaru illa ulul albab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala khilaf minta maaf, waktu kami kembalikan pada pengatur waktu yang bijaksana. Ihdinas shiratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.